Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lucy Afriani, Sarjana Sains Terapan, Magister Terapan Kebidanan. Saya merupakan dosen tetap di program studi kebidanan program sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Keluarga Bunda Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi kebidanan program sarjana semester 4 dengan kode mata kuliah SBD 403 dengan rincian 2 SKS, 1 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka, yaitu 14 kali pertemuan tatap muka materi dan 2 kali, masing-masing 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait yang pertama, yaitu konsep dasar asuhan kebidanan pada remaja, yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada remaja, yang ketiga yaitu kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, keempat masalah pada remaja, yang kelima peran bidan pada askep remaja, serta penerapan asuhan kebidanan melalui edukasi berbasis sekolah. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Delivery sendiri yaitu materi yang saya gunakan, saya langsung memberikan kepada mahasiswa secara langsung atau tatap muka, mengingat apa yang saya sampaikan bisa langsung dimengerti oleh mahasiswa itu sendiri. Sedangkan interaction yaitu interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen atau dosen mahasiswa ataupun mahasiswa ke mahasiswa lainnya. Kemudian untuk asesmen atau penilaian yang saya gunakan yaitu ada 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif yang saya ambil yaitu dari tugas individu maupun tugas kelompok ataupun kuis yang sudah tertuang di RPS. Kemudian untuk penilaian atau asesmen sumatif yaitu dengan penilaian ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali bagaimana cara menerapkan asuhan kebidanan pada remaja melalui edukasi berbasis sekolah yang nantinya bisa dijadikan pengabdian kepada masyarakat dan bisa dipublish di jurnal lokal maupun nasional. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi antara lain yaitu CPL Sikap, CPL Pengetahuan, CPL Keterampilan Umum, dan CPL Keterampilan Khusus. Kemudian untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain yaitu CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4 yang dimana masing-masing sudah tertuang di RPS yang telah divalidasi oleh Prodi dan telah divalidasi oleh Gugus Pengendali Mutu Prodi. Model pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan model pembelajaran Case Based Learning atau CBL dengan metode ceramah, diskusi, presentasi, dan kreativitas mahasiswa. Adapun referensi yang saya gunakan yaitu menggunakan referensi buku karya saya sendiri dan ditambah dengan referensi buku-buku karya ahli lainnya dan ditambah dengan jurnal artikel yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, mari kita simak proses pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja pada pertemuan keempat dengan tema permasalahan pada remaja. Mari kita simak bersama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semua hari ini? Sehat, Bu. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Yang tidak hadir siapa teman-teman? Gea, Bu. Gea kenapa Gea? Sakit, Bu. Sakit ya? Sudah dijenguk? Belum, Bu. Baru sehari ya?
Ya, Bu. Oke, siap kalau begitu ya. Kalau begitu, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke dalam pertemuan yang keberapa? Keempat, Bu. Oke, berarti keempat ya. Ya, Bu. Masih ingat materi kita yang ketiga? Masih, Bu. Masih. Tentang apa itu? KB, Bu. Tentang KB? Ada lagi yang masih ingat? Oke, Kespro dengan KB. Nah, hari ini kita tentang masalah kesehatan reproduksi. Ingin menjelaskan ya, capaian mata kuliah setelah nanti kalian selesai perkuliahan ini, diharapkan ada 4 capaian. Yang pertama tentang menguasai konsep tentang Kespro sendiri. Kedua, bisa menganalisis kasus permasalahan Kespro. Yang ketiga, peran bidan. Bagaimana seorang peran bidan bisa mengatasi permasalahan Kespro. Dan yang keempat, nanti harapan saya setelah selesai ini, teman-teman bisa memberikan edukasi atau cara bagaimana menyelesaikan permasalahannya remaja di sekolah, nanti berbasis sekolah. Jadi nanti saya akan bentuk kelompok dan teman-teman bisa minta izin ke sekolah untuk memberikan edukasi atau promosi kesehatan tentang permasalahan remaja. Oke, kalau begitu kita lanjut ya teman-teman ya. Sebelumnya kan sudah ingat tuh mata kuliah yang minggu lalu Kespro dengan KB. Apa sih tentang Kespro itu? Oke. Oke, mantap ya. Bertanggung jawab. Baik, berarti masih ingat ya permasalahan materi kita yang pertemuan ketiga. Oke, yang kita lanjut ya. Nah, sebelum itu saya ingin mengulas kembali terkait kesehatan reproduksi. Tadi disampaikan si Rara bahwasanya Kespro itu Bu sehat fisik maupun mental. Sastia juga ngomong bertanggung jawab. Ternyata ya ini tidak hanya sekedar fisik, mental maupun bertanggung jawab, tetapi menyeluruh. Ya ingat bahwasanya kesehatan reproduksi itu khususnya untuk remaja itu kesehatan yang menyeluruh, baik itu fisik, baik itu mental, sosial maupun dia berani bertanggung jawab. Kok begitu Bu? Ya karena dianggap remaja sudah bisa memberikan keputusannya sendiri. Oh Bu, apa yang setelah saya berikan, saya lakukan harus berani untuk melakukan tanggung jawab. Oke. Ya. Kemudian, nah, inilah permasalahan-permasalahan pada remaja. Yang pertama yaitu kehamilan usia remaja. Tahu kehamilan usia remaja, teman-teman? Tahu. Biasanya kalau remaja usianya dari berapa ke berapa? 12. Ada yang berapa? Rentang remaja 10 sampai 9 gitu ya. Jadi kehamilan usia remaja berarti di bawahnya itu, di rentang itu tadi. Itulah kenapa ya nanti ada faktor resiko, karena kenapa? Kita ingat ya teori bahwasanya kebidanan mengatakan bahwasanya kehamilan di bawah 20 atau di atas 35 disebut dengan kehamilan resiko tinggi atau resti. Ingat kan? Nah, oke, jadi kehamilan usia remaja termasuk permasalahan remaja saat ini. Infeksi menular seksual? Tahu Bu. Contohnya apa sih? HIV. Terus? Sifilis. Dah ya. Kemudian anemia. Kata anemia sendiri ini bukan berarti pas waktu hamil, tapi dia saat remaja. Ternyata Bu, tidak hanya ibu hamil loh yang kena anemia, remaja juga bisa. Bahaya dari permasalahan anemia remaja saat ini menjadi permasalahan besar, mengingat remaja yang terkena anemia itu sulit berkonsentrasi, bahkan sampai menurunkan nilai prestasi belajarnya. Karena tadi dia sulit berkonsentrasi.
konsentrasi, susah untuk belajar. Kalau sudah letih, lesu, apalagi lemah, lunglai, ya kan? Gimana dia akan fokus untuk belajar. Dan selanjutnya yaitu permasalahan pernikahan usia anak. Ini nih. Pernikahan usia anak sekarang lagi marak-maraknya di Indonesia, bahkan di Jambi sendiri, perkawinan atau pernikahan usia anak menjadi permasalahan yang luar biasa. Bahkan ya, ini sekarang lagi digalak-galakan oleh pemerintah bagaimana caranya peran bidan untuk mencegah pernikahan usia anak atau pernikahan dini. Ya, kenapa Bu? Karena akan merusak masa depan, baik itu nanti masa depan di pendidikannya, di karirnya kah, ataupun di mana? Di sosial ekonomi, ya kan? Kalau zaman dulu budaya itu menjadi salah satu penentu orang bisa cepat nikah. Kalau sekarang tidak bisa, karena walaupun mengikuti budaya, tapi tetap terjadi kemiskinan. Ya, dampak berantainya apa? Kesehatan reproduksi dia sendiri, pendidikannya, ekonomi keluarga maupun generasi penerusnya. Takutnya ketika ibunya, kan ibu juga dulu nikah di usia anak, saya juga mau ikut akhirnya berantai, tidak terputus, ya kan? Kemudian gangguan menstruasi. Ya, gangguan menstruasi merupakan permasalahan remaja yang sering dialami terutama pada perempuan. Ya kan? Apakah ada laki-laki yang menstruasi? Tidak. Berarti hanya perempuan ya. Jadi seorang perempuan sering mengalami namanya gangguan menstruasi. Yang sering dialaminya apa? Desminor atau nyeri. Ada yang dikompres, bahkan ada sekarang hipnodesminor. Ya. Hipnodesminor, tapi bukan langsung menghilangkan, hanya sebagai penyanding atau sebagai pereda, gitu ya. Kemudian gangguan berikutnya aminor, tidak haid. Adakah teman-teman yang saat ini masih belum haid atau menstruasi? Tidak. Terus rata-rata menstruasinya di kelas berapa, teman-teman? Kelas 1 SMP. SMP. Ada yang kelas 1 SD? Tidak. Berarti kalau tidak ada kan berarti baguslah. Kalau ada berarti dia termasuk menstruasi dini. Bukan hanya perkawinan dini saja, tapi menstruasi dini. Oke, kemudian perdarahan yang berlebihan. Teman-teman, bahwasanya orang menstruasi itu kan normalnya 3 atau 4 kali ganti pembalut dalam satu hari. Dan itu full ya. Tapi kalau dia sampai tidak terbendung, bahkan hanya pakai underpad gitu bisa termasuk gangguan menstruasi. Berarti dia perdarahannya berlebihan. Kemudian siklus tidak teratur. Siklus teraturnya perempuan berapa sih? 28 sampai 35 hari. Oke, kemudian ya. Nih kita harus tahu apa sih penyebab dari permasalahan remaja tersebut. Ternyata Bu, permasalahan remaja itu ada akar masalahnya, yaitu 3. Pertama, lingkungan makro, lingkungan mikro, dan individu. Yang makro yang mana Bu? Nih, kondisi ekonomi keluarga dan budaya masyarakat. Kalau dianggap nih usia 20 tahun belum menikah itu dibilangnya perawan tua. Apalagi sampai detik ini ibaratnya. Sampai 35, 40, udah dikatain tuh di desa. Wah itu perawan tua, jangan lagi di ini gitu ya. Sehingga mereka menganggap anak yang sudah menstruasi langsung dinikahkan. Bahkan ada yang belum menstruasi untuk meringankan ekonomi keluarga atau beban keluarga. Harapannya mereka tuh gini, kita nih ada berenam nih, kalau satu keluar terselesaikanlah masalah ekonomi kita. Sehingga ya udahlah satunya disuruh menikah. Itu dulu. Tapi kalau sekarang tidak. Sekarang banyak wanita-wanita karir. Kata karir itu apa? Dia tetap masih mencari fokus dengan hidupnya dulu baru atau memapankan dirinya untuk siap nanti menikah ataupun punya keturunan. Dan kedua itu lingkungan mikro. Lingkungan mikro ternyata apa? Pengaruh teman sebaya, penggunaan media sosial tanpa pendampingan, sampai nanti pola asuh orang tua.
ternyata teman-teman ya, pengaruh teman sebaya itu sangat-sangat terpengaruh untuk hidupnya remaja. Karena terbiasa orang anak remaja itu selalu apa? Bergerombol, pakai geng. Ada geng nggak di sini? Enggak lah, kalian kan bukan remaja nggak? Iya, takutnya ada geng. Berarti kalau ada geng berarti masih remaja. Kemudian penggunaan media sosial tanpa pendampingan. Saya tanya teman-teman. Teman-teman kalau pakai media sosial, buka YouTube, Facebook, TikTok dan yang lain-lain, dilihat orang tua? Tidak. Dilaporkan tidak? Tidak. Telepon gitu ya Bu, hari ini saya buka TikTok 2 jam. YouTube ini ada? Tidak. Tidak. Karena tidak, pas di saat remaja itu rasa pengetahuan atau rasa ingin tahunya itu tinggi. Dia lihat dracin, dia lihat drakor, kok ciuman cuma begitu ya, ternyata ada iklan yang muncul di aplikasi, ada iklan yang mohon maaf di situ ada video berhubungan seksual dan yang lain-lain, sehingga dia penasaran, nonton, di klik-kliknya sampai dapat link tersebut, sehingga itu menjadi pengaruh besar di situ. Terus pendampingan pola asuh orang tua, pernah mendengar broken home teman-teman? Pernah. Apa itu? Apa itu broken home? Kurangnya kasih sayang. Ya spesifik lagi teman-teman. Korban perceraian orang tua. Korban perceraian kedua orang tua. Itu biasanya akan berpengaruh besar kepada tadi permasalahan remaja. Kan remaja ini masih hidup-hidup nih. Wah, saya ini harus seperti ini dan bagaimana. Padahal orang tuanya mungkin bercerai ada permasalahan yang berarti sehingga mereka bercerai dan memutuskan pisah. Namun anak ini merasa dirinya aku ini perlu perhatian sehingga mencari perhatian lebih di luar. Dengan siapa? Dengan laki-laki ataupun dengan maaf ya sugar daddy. Ya, ada suatu kemungkinan sekarang remaja-remaja sugar daddy ada. Yang penting fasilitas atau perhatiannya terpenuhi. Oke, kemudian apa terakhir? Individu. Pengetahuan atau rendahnya pendidikan tes pro. Namun kalau untuk saat ini yang menurut saya ya di zaman alpha beta kayaknya alpha beta gitu ya, rendah pendidikan kesehatan reproduksi menurut saya sudah termasuk termasuk sudah banyak. Bahkan sudah dibuatkan ya, remaja tidak, perempuan laki-laki tidak boleh bergabung lagi. Kalau dulu enggak. Kemudian pengetahuan, nah kalau kurangnya pengetahuan memungkinkan saja. Kalau kalian kuliah di kesehatan bisa jadi paham, tapi kalau untuk yang bukan kesehatan nggak paham kan? Sehingga mereka nggak ngerti apa sih bahayanya pernikahan usia anak ataupun infeksi menular seksual tadi, anemia itu bagaimana gitu ya. Sehingga pengetahuan itu sangat penting untuk si remaja. Oke, kemudian peran kita, perannya sebagai edukator, advokat, konselor, dan pemberi pelayanan. Ini harus kita miliki sebagai seorang bidan. Kalau seandainya ada suatu permasalahan pada remaja, kita harus seperti apa? Ya ini 4. Sebagai edukator, pendidikan kesehatan. Nah, ini yang saya lakukan saat ini. Sebagai edukator, teman-teman juga bisa nanti dengan tugas apa? Edukasi berbasis sekolah, itu termasuk edukator. Terus advokat bagaimana Bu? Kita ternyata bisa loh untuk mendampingi remaja tersebut bersama sekolah, keluarga, tokoh masyarakat, bahkan sampai pemerintah. Itu peran bidan. Jadi jangan sampai ada yang ngomong, kan itu bukan tugasnya bidan. Enggak ya, tapi tugas kita bersama. Kemudian sebagai konselor apa? Nah, kalau ada permasalahan di puskesmas ataupun nanti di PMB dapat nih tentang remaja, kita harus bisa nih memberikan komunikasi terapeutik atau empatik efektif. Jadi bisa masuk apa sih ya baik kalau udah terjadi seperti itu ya udah nggak usah dipermasalahkan. Ada nih kasus pasien datang dengan posisi dia remaja gitu ya, udah ada permasalahan karena kita merasa itu nggak remaja ngapain, nggak boleh karena kita harus memberikan pelayanan, dilayani dulu. Ngapain adik? Seperti apa permasalahannya? Nah, itulah kita lakukan pelayanan. Sudah?
Paham ya? Di sini ada yang ditanyakan teman-teman dari beberapa slide yang saya sampaikan. Lanjut? Lanjut. Oke. Karena lanjut, baik. Ini saya bagi kelompok barisan depan sama belakang saja ya. Depan kelompok 1, yang belakang kelompok 2. Boleh dibaca, saya kasih waktu 3 menit deh untuk menganalisis. Karena kan tadi sudah diceritakan nih. Oke, 3 menit untuk menganalisis ini. Boleh? Boleh diskusi nggak apa-apa? Untuk yang baris kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, baik, sudah selesai ya waktunya ya. Kita bahas bersama-sama teman-teman. Nanti boleh dari kelompok 1 maupun kelompok 2 berargumen untuk menganalisis tersebut. Oke, kita yang pertama ya. Berarti apa nih? Identifikasi masalah utama yang dialami remaja tersebut. Ya, Bu. Ya. Terlambatnya menstruasi. Oke, terlambatnya menstruasi. Oke, hamil luar nikah. Tadi ada 2 analisis yang berbeda ya teman-teman ya. Kemudian, faktor penyebab dari kasus. Ayo, kelompok siapa yang mau jawab? Ya, Karena pikiran dan tampak cemas. karena banyak pikiran dan tampak cemas sehingga bisa menyebabkan terlambat menstruasi ya. Ini dari kelompok 1, kelompok 2. Oke, pergaulan bebas. Ini nyambung ya. Ini hamil luar nikah karena pergaulan bebas. Oke, lanjut. Yang ketiga, bagaimana rencana asuhan kebidanan yang tepat sesuai dengan peran atau pilar kebidanan tadi? Ayo, ya, boleh. Sebagai bidan yang rancangan atau kebidanan yang akan dilakukan yang pertama itu sebagai pemberi pelayanan, yang kedua sebagai konselor, dan yang ketiga sebagai advokat. Oke, siap. Kenapa diberikan pelayanan konselor dan advokat? Karena sebagai seorang bidan kita memang tetap harus memberikan pelayanan ketika pasien datang, kita tetap berikan pelayanan. Kita tidak tahu diagnosis yang sebenarnya apa, hanya mendengar dari data subjektif dari pasien. Sehingga kita melakukan pemeriksaan, paling tidak kita melakukan pemeriksaan dulu untuk menentukan apakah apa penyebab dia tidak haid. Apalagi benar tadi ya, analisis tadi katanya hamil luar nikah, terus apalagi pergaulan bebas tadi perlu dicek. Oke, itu ya, itu aja. Terus yang kedua sebagai konselor, setelah kita melakukan pemeriksaan maka akan kita sampaikan hasilnya kepada pasien, apa hasil yang didapat nanti, apakah memang terjadi kehamilan atau tidak. Oke, siap. Lanjut. Terus yang terakhir kita sebagai bidan sebagai advokat, bukan pasien ini datang sendirian tanpa dampingan orang tua. Jadi kita bantu sampaikan kepada orang tua apa hasil yang dari pemeriksaan tadi. Oke, siap. Tentang kelompok 1 siapa yang mau jawab? Bagaimana? Saya, Bu. Oke. Yang pertama ada pelayanan kesehatan, memberikan pendidikan, dan sebagai advokat. Oke, kenapa alasannya? Karena memberi pelayanan kesehatan tadi kan dia tidak tahu apakah dia hamil atau tidak. Ya, terus? Terus apa terus? Yang kedua ada memberikan pendidikan, memberikan edukasi pendidikan apakah permasalahannya. Ya. Jadi yang ketiga tentang tadi advokat. Sebagai advokat kan dia tidak didampingi orang tua. Oke, siap. Jadi ada kemiripan untuk asuhan kebidanan, hanya saja bedanya kalau yang kelompok 2 edukator ya, kalau konselor, kalau yang kelompok 1 edukator. Itu aja berbeda. Ayo kita bahas ya teman-teman, di mana kasus tersebut memang ada usia 16 tahun masih remaja, terlambat menstruasi 2 bulan. Namun di sini ada nih riwayat ditanya mengaku telah melakukan hubungan seksual pranikah. Berarti benar hampir dugaannya si Pak Iza bahwasanya jangan-jangan ini hamil di luar nikah, kan sudah berhubungan seksual pranikah, sehingga dia datang dengan cemas. Nah, ada apa ini, gitu ya, tanpa pendampingan orang tua pula, sehingga sebenarnya hampir mirip ya diskusi kita hari ini, maksudnya kelompok 1 kelompok 2-nya saja mungkin tadi. Kelompok 1 ngomong, ini karena kecapean aja Bu, makanya dia cemas, ya enggak? Tapi lebih spesifiknya kelompok 2 tadi, berarti udah pinter ya menganalisis di sini. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah
bisa analisis menurut versinya masing-masing, karena memang bidan harus bisa seperti itu. Kasus datang langsung bisa mendiagnosa atau menganalisis itu kenapa ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Kalau begitu kita lanjut untuk yang kesimpulan. Nah, ingat ya teman-teman, sebelum kita simpulan bersama-sama, bahwasanya remaja ini atau masa remaja merupakan penentu kualitas kesehatan nantinya ketika dia menjelang dewasa. Karena masa remaja inilah nanti menjadi apa kitanya di saat remaja. Kalau udah masa remaja hanya hancur, masa depannya juga tidak akan jelas kemana arahnya. Sehingga ini perlu ditekankan bahwasanya masa remaja itu memang masa-masa yang luar biasa emasnya, gitu ya. Kemudian, nah saya tanya bareng-bareng yang menyimpulkan pengaruh dari permasalahan remaja tadi apa aja? Keluarga, terus ekonomi, pendidikan, apalagi teman sebaya, apalagi Sosial apa media sosial, ya, termasuk dengan pengaruh multidimensi. Sehingga nanti dari situ semua pengaruhnya terhadap apa? Faktor psikologis, fisik, sosial, budaya maupun lingkungan. Terus apalagi yang harus kita lakukan setelah tahu nih faktor penyebab peran bidannya sebagai apa? Sebagai apa? Tadi apa? Edukator, advokat, konselor, dan pelayanan. Sehingga kita bisa tercapailah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Oke, mantap. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin itu saja ya perkuliahan kita hari ini. Dan minggu depan pertemuannya dengan peran bidan dan langsung diterapkan di sekolah. Nanti penanggung jawabnya Rara kan, nanti hubungi saya lagi. Nanti kita diskusi bagaimana teman-teman kita bentuk kelompok bisa langsung ke sekolah untuk melakukan promosi kesehatan untuk menekan permasalahan kesehatan pada reproduksi pada remaja. Begitu. Lain waktu kita bisa bertemu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Bilang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sekian video pembelajaran Askep Remaja dan Perimenopause pada program studi kebidanan program sarjana. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKTP. Semoga video ini bisa menjadi penilaian baik untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.